kalian harus mempunyai suatu trik untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini disajikan suatu materi yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah salah satu pendukung kita menjadi seorang manajer. Ini akan dijelaskan oleh Bu Siti Masrur. Silakan Bu. Terima kasih Pak Nur Wahid dan teman-teman semua sudah mau hadir ya dalam acara diseminasi budaya positif ya. Sebelumnya saya cuplik-cuplik sedikit dari yang sudah-sudah ya, bahwasannya budaya positif, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya budaya positif itu apa? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan ya. Misalnya apa nilai-nilai kebajikan? Seperti mandiri, saling menghormati, kreatif, bernalar kritis, atau yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi itulah budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini tidak akan muncul atau tidak akan berjalan dengan stabil manakala kita tidak menjalankan segala alur-alur yang jelas. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Soleka, bahwasannya yang pertama kita harus membentuk dulu keyakinan kelas. Ya, jadi setiap guru mapel ataupun wali kelas ya itu seharusnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan anak-anak. Misalnya saya kemarin setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dengan adanya materi untuk membuat keyakinan kelas, akhirnya saya menerapkan yaitu di yang pertama saya terapkan di 12 IPS 5 kemarin. Saya tanya kepada mereka, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibangun bersama, artinya bukan dari saya kesepakatannya, tapi dibangun dari anak dan itu memang sudah disepakati secara bersama. Saya tanya kemarin, ayo coba anak-anak, apa yang kita bangun biar ketika saya mengajar di kelas itu terlihat kondusif. Banyak yang disampaikan. Pertama, Bu, saling menghargai. Betul, saya bilang itu. Saya tanyakan lagi kepada anak-anak, sepakat nggak kalau kita saling menghargai? Sepakat katanya. Oke. Kemudian apa lagi? Yang kedua kemarin katanya, ini Bu, kebiasaan anak-anak apa? Bullying ya. Nah itu kata anak-anak seperti itu. Nah, sepakat nggak kalau kita nggak seperti itu? Sepakat Bu. Oke, berarti konsekuensinya jika terjadi hal seperti itu apa? Nah, ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidur tidak boleh tertidur. Itu juga dari anak-anak sendiri. Saya cuma menampung Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika proses pembelajaran, ketika terjadi penyelewengan, maka dikembalikan kepada keyakinan kelasnya. Nah, itu yang pertama untuk menciptakan budaya positif, yaitu kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus bisa menggali motivasinya secara intrinsik atau internal. Karena selama ini anak yang tergali motivasinya bukan secara intrinsik atau internalnya, melainkan secara eksternalnya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan posisi yang sudah diterangkan oleh Pak Nur Wahid, yaitu posisi penghukum. Posisi penghukum ya, posisi sebagai teman, ini adalah salah satu bagian dari posisi yang tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita melakukan suatu hukuman, yang ada anak itu satu ilfil dengan kita, iya atau tidak? Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Bencet bahasanya, jumlahnya ya enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dia mau melakukan hukuman kita, tapi itu secara eksternal. Ketika kita lengah dengan kontrol, besok dia akan melakukan atau membuat hal itu lagi, karena memang itu bukan dari dalam gitu. Jadi yang harus dimunculkan, bagaimana caranya agar budaya positif itu memang benar-benar tercipta, yaitu kita harus memunculkan secara internalnya. Nah, munculnya secara internal ini butuh segala sesuatu yang ada triknya Bapak Ibu. Salah satunya trik yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Wahid, yaitu 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kita sebagai posisi manajer. Lah, terus gimana Bu? Apakah
boleh kita menurunkan grade-nya dari posisi manajer ke posisi yang lain. Boleh, asalkan bukan penghukum. Itu yang kemarin hasil terakhir bukan eksplorasi ya, elaborasi dengan instruktur sama Pak Christian Kukuh pada saat itu ya Bu Soleka, dijelaskan bahwasanya saya bertanya, boleh nggak saya menurunkan grade? Saya bilang itu dari posisi manajer misalnya saya ke posisi pemantau gitu, boleh nggak? Boleh, karena kita dihadapkan dengan situasi anak yang beragam, nggak sama semua. Mungkin kalau yang manajer itu manakala kita dihadapkan dengan posisi anak yang memang dari latar belakang budaya keluarga yang memang sudah kooperatif banget dengan anak-anak, ya kan? Nah, sedangkan kita dihadapkan dengan lingkungan yang seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita tetap mencoba, yaitu dengan posisi manajer. Gitu. Kemudian sekarang bagaimana jika ada anak yang melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan kelas? Apa yang akan kita lakukan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid, yaitu kita lakukan trik dengan melakukan segitiga restitusi. Itu bahasanya. Itu mengembalikan ya Bapak Ibu ya, restitusi. Coba Miss di awal dulu Miss, yang slide nomor 2 Miss. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Sekedar Bapak Ibu ketahui, ketika anak melakukan sebuah penyelewengan atau tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu salah satunya mereka tidak dapat itu Bapak Ibu. Mereka tidak dapat kebutuhan dasar, sehingga dia melakukan penyelewengan. Entah itu kebutuhan dasar bertahan hidupnya, atau kebutuhan kebebasannya, atau kesenangannya. Rata-rata seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menjudge begitu saja. Coba Miss, yang ketiga Miss, slide ketiga. Ya, ini tujuannya untuk yang pertama tadi sudah disampaikan, untuk menularkan materi. Jadi saya juga punya beban loh Bapak Ibu, saya Pak Nur Wahid dan Miss Soleka ini bebannya bukan beban ya, kita terpacu bagaimana cara menjadikan sekolah ini lebih baik. Gitu. Jadi kita yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak ini ya, kita ini semua materi atau semua modul yang ada di guru penggerak itu menggiring kita ke arah perbaikan psikologis kita. Itu saya akui. Secara tidak langsung saya saat ini menjadi lebih tangguh. Saya sudah biasa Bapak Ibu, malam itu saya nggak tidur sudah biasa. Karena tugas deadline harus selesai itu sudah biasa. Tapi saya maknai, berarti ini wajar. Ketika kita mendaftarkan untuk menjadi seorang guru penggerak, itu dari mulai isainya atau tesnya itu sudah luar biasa. Bu ini sudah pernah ya? Seperti apa Bu? Mantap ya, mantap sekali. Bu Nek juga sudah pernah ya Bu ya? Mantap sekali. Ya. Untuk apa? Segera Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya kita akan dinilai seberapa besar perjuangan kita, daya juang kita, itulah yang dinilai. Jadi dari isai itu sudah bisa dibaca psikologis kita oleh tim penilai guru penggerak. Untuk apa? Karena kita akan dihadapkan dengan situasi pekerjaan, soal-soal yang sangat luar biasa, tugas-tugas yang sangat luar biasa. Nah untuk apa? Ya karena kita mau dicetak untuk menjadi pemimpin Bapak Ibu. Nah kalau kita mau dicetak menjadi pemimpin, terus kita nggak mau berubah, nggak ketemu jalannya Bapak Ibu. Itu yang saya ini kan ya Bapak Ibu ya, yang saya tangkap seperti itu. Gitu. Tidak hanya pemimpin untuk sekolah, tapi yang terpenting itu justru pemimpin dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah jadi itu intinya biar Bapak Ibu tahu ya, arahnya kemana sih budaya positif ini? Ya biar kita itu di sekolah ini tercipta
kan? Oke, ya. Kita tempel budaya positif kita. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan itu, cuma secara administrasinya mungkin yang belum. Misalnya tidak ditempel sehingga anak lupa gitu. Ayo Miss, jadi ada 3 langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Misalnya ada anak melakukan sebuah kesalahan. Pak Firman, kalau anak melakukan kesalahan biasanya ngapain Pak Firman? Hah? Dihukum? Marah-marah nggak? Sedikit. Di sini biasanya gimana Miss? Ditegur. Marah nggak Miss? Marah, ya. Saya juga begitu, Miss, sama. Jadi sebelum saya dapat ini, saya setiap ada kesalahan, kamu ya. Nah, apalagi saya cerahkan ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ternyata saya begitu dapat ilmu ini, waduh, ternyata saya salah semua yang saya lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lanjutannya Miss. Apa sih menstabilkan identitas? Yaitu menstabilkan itu adalah mengubah identitas anak dari yang gagal. Gagal itu karena dia melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, ada yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Kita harus melihat kebutuhan anak ini. Kita harus menganalisis apa yang menjadi kebutuhan anak ini. Kenapa dia melakukan sebuah kesalahan? Itu yang akan kita dalami. 5 kebutuhan itu tadi, mana di antara ini yang membuat anak akhirnya melakukan sebuah kesalahan? Itu. Contohnya Miss, kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Ada kalimatnya untuk menstabilkan. Yang pertama, tidak apa-apa nak, ya, salah itu biasa. Ibu juga dulu kok sama seperti itu. Nah, itu berusaha menstabilkan kejiwaan anak. Karena beda Bapak Ibu. Ketika kondisi otak anak, ya, kubur dengan santai, itu cara kerjanya menjadi beda. Inilah fungsinya kenapa disuruh menstabilkan identitas. Di sini yang disentuh adalah psikologis anaknya dulu. Gitu. Mungkin kalau secara BP udah seperti itu ya Pak ya, untuk menstabilkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Ini pun tidak dengan cara membentak, tapi kita cuma meyakinkan. Misalnya saya kemarin membuat video yaitu tentang sesuai keyakinan yang ada di sekolah kita, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua aktivitas harus kita berhentikan, ya apa tidak? Nah, saya membuat kasus kemarin, ada anak yang berjalan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya saya lakukan kegiatan restitusi. Saya tanya, kenapa nak, tadi kok kamu berjalan? Dengan alasan terburu-buru. Kemudian saya validasi tindakan yang salahnya, ya. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, ini kalimat ini. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu benar atau salah? Iya, salah. Kenapa? Kamu tahu keyakinan yang sudah kita bangun bersama di sekolah ini? Iya, Bu. Setiap Indonesia Raya dikumandangkan, saya akan semua aktivitas akan berhenti. Berarti dia sudah mengetahui kesalahan di situ. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan ke anak. Setelah itu biar anak sendiri yang cari solusinya, Bapak Ibu. Bagaimana solusinya? Bukan kita yang mencarikan. Kalau kita yang mencarikan, berarti besok kamu tidak boleh terlambat lagi. Itu berarti kita. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dari restitusi yaitu kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira dengan keyakinan yang sudah kita bangun, sanggup untuk diikuti? Sanggup. Caranya seperti apa? Saya tidak terlambat Bu, saya berusaha untuk lebih pagi lagi. Mereka yang mencari solusinya, bukan kita yang mencari solusinya. Itulah yang dinamakan dengan segitiga restitusi, yaitu tindakan ya menciptakan sebuah kondisi agar anak yaitu menyadari sebuah kesalahan dan akhirnya dia akan diterima lagi di dalam kelompoknya
dan akhirnya dia akan memiliki karakteristik yang lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan tindakan restitusi. Ya, itu yang mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi ada 3 langkah ya Bapak Ibu ya. Nanti di lain waktu bisa kita sharing tanpa harus di sini Bapak Ibu. Nggak apa-apa nanya-nanya. Oh ini saya agak kecewa dikit ini dengan Miss Elma ini, ya. Sudah mau ikut guru penggerak ya. Saya sudah pokoknya full motivation pada saat itu ya. Malam-malam udah kasih tahu triknya ini itu. Giliran hari hanya aku nggak jadi ikut Mbak. Waduh gitu ya. Besok lagi ikut ya Miss. Ya. Pokoknya triknya nanti saya kasih tahu semua. Bapak Ibu ingin maju nggak? Ingin. Kalau ingin maju jangan berada di zona nyaman. Itu kuncinya itu. Sengsara, ya jelas. Namanya mau maju Bapak Ibu ya. Kalau mau maju jangan di zona nyaman. Saat ini Anda berada di zona nyaman. Kalau Anda cuma ya sudahlah, terus gini wae, nggak akan maju Bapak Ibu. Gitu. Walaupun suara sumbang yang luar biasa, ya udah anggap aja angin lalu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus gitu kita lanjut. Terima kasih. Tadi saya nggak dikasih hapus, di terakhir saya dapat ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya dalam pelaksanaan hari ini hanya sharing atau apa yang sudah kita dapat, semoga bisa menyemangati rekan-rekan. Untuk proses tanya jawab nanti bisa di luar. Kalau mau tanya-tanya silakan. Di sini karena kita sudah menyita jam. Kemarin juga saya sama Pak Rasulullah sudah dikatakan nanti nyita jam banyak nggak apa ini setengah jam pelajaran terus gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena rekan-rekan sudah hadir semua. Jadi jangan melihat bahwasanya ini untuk menyelesaikan tugas kami, tidak. Selain di samping menyelesaikan tugas kami, rekan-rekan juga bisa mendapatkan sedikit ilmu sehingga nanti ketika ada seleksi begini punya gambaran, oh kedepannya seperti ini. Ingat kebijakan pemerintah yang akan datang akan mengerucut ke guru penggerak. Santai saja, lakukan sesuai dengan alur, nggak bisa tetap bisa. Saya aja yang di sekolah nggak banyak kerjaan juga masih bisa aja kok. Ya, jadi nggak usah berpikir bahwasanya itu berat. Kalau melihat kadang-kadang temannya ngajar ya wajar, teman ngajar kita kerjakan tugas wajar. Ya, tetap semangat. Pak Warto dan kawan-kawan semuanya nanti bisa ikut itu. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Apabila kami bertiga ada kekurangan, terutama saya kalau ada kekurangan dalam kalimat saya atau kesalahan dalam kalimat saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara diseminasi pada guru penggerak di SMA Negeri 1 Pasir Sakti hari ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan bahagia dan lapang dada. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit grogi. Ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di depan Bu, Pak. Gantian aja. Nanti berdua dulu, habis itu digantian dulu. Bapaknya juga, ibunya juga. Silakan Pak Bu, sebentar aja. Sini. Silakan di sini. Ibunya di sini, bapaknya nanti juga. Ya. Silakan. Yang belakang bapak-bapaknya.